ketemu lagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Kalian pernah nggak sih membayangkan kalau nanti kalian bekerja itu bakal seperti apa? Nih, mungkin nanti di dalam tempat kerja itu nggak selalu mulus, pasti bakal ada hambatan-hambatannya, kegagalan-kegagalannya, dan lain-lain. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang hambatan apa aja sih yang bakal ada di tempat kerja dan apa sih tips kesuksesan komunikasi dalam tempat kerja. Let's check this out. Yang pertama yang bakal kita bahas itu ada hambatan-hambatan di dunia kerja. Hambatan-hambatan di dunia kerja satu itu ada hambatan teknis, merupakan jenis hambatan yang terjadi karena media yang digunakan dalam berkomunikasi. Contohnya, tidak ada prosedur kerja ataupun rencana kerja yang jelas, tidak adanya penjelasan atau informasi yang jelas, dan kemampuan membaca yang kurang baik. Nah, yang kedua ada hambatan semantik. Maksudnya adalah hambatan yang terjadi akibat proses penyampaian pengertian atau ide yang tidak efektif. Yang ketiga, hambatan manusiawi. Nah, hambatan ini muncul tuh karena berbagai faktor manusiawi seperti emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan, alat-alat panca indera seseorang, dan sebagainya. Yang keempat, ada hambatan sosio-antropsikologis. Nah, hambatan ini adalah hambatan yang terjadi akibat faktor situasional, terdiri dari hambatan sosiologis, hambatan antropologis, dan hambatan psikologis. Salah satu contohnya, misalnya terjadi komunikasi organisasi antara manajer dengan bawahannya yang sedang terjadi atau terkena musibah. Yang kelima, ada hambatan ekologis. Nah, sangat jelas kalau faktor lingkungan itu sangat berpengaruh dengan lancarnya atau tidak komunikasi di tempat kerja. Contoh dari hambatan ekologis ini antara lain lingkungan yang ramai atau bising, banyaknya orang-orang yang berlalu lalang, suara petir atau hujan, suara kendaraan yang lewat, dan banyak lagi lainnya. Dari hambatan-hambatan yang telah disebutkan tadi, hal itu bisa menyebabkan pula kegagalan dalam komunikasi. Semisal antara pekerja ada kesalahpahaman atau kesalahan dalam menjalankan prosedur kerja. Nah, untuk menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi di tempat kerja, aku ada tips nih demi kesuksesan komunikasi di tempat kerja. Yang tips pertama adalah mengubah mindset. Tanamkan dalam pikiran bahwa kamu tidak akan mengambil kesimpulan apapun mengenai atasan atau rekan kerja lainnya yang bersikap kurang ramah terhadapmu. Kamu perlu mencari tahu lebih banyak mengenai atasan atau rekan kerja kamu yang lain tersebut dan mengapa dia bersikap seperti itu. Yang kedua, kita perlu mempelajari sumber masalah. Menurunkan ego itu penting. Pikirkan kembali apakah persoalan ini murni karena atasan atau rekan kerja kamu yang sulit, ataukah kamu yang terlalu baper. Kamu juga harus tahu perbedaan permasalahan dan persoalan tersebut demi bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Yang ketiga, jangan melampiaskan kekesalan kamu. Ada salah satu hal penting yang tidak boleh kamu lakukan ketika ingin memperbaiki komunikasi di tempat kerja. Jangan sampai kamu melampiaskan kekesalan kepada atasan atau rekan kerjamu yang justru menambah masalah semakin rumit. Bersikaplah tenang dalam menghadapi masalah tersebut. Itu dia sedikit penjelasan mengenai hambatan, kegagalan, dan tips kesuksesan komunikasi dalam dunia kerja. Semoga tips tadi dapat membantu kamu untuk sukses dalam berkomunikasi di tempat kerja. Sampai jumpa!